Bayangkan sebuah dunia di mana keputusan politik tidak lagi sepenuhnya dibuat oleh manusia. Perang dapat dipicu bukan oleh peluru, tetapi oleh barisan kode yang tak terlihat. Dalam suasana yang berubah cepat ini, kita teringat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang menjadikan kalian khalifah di bumi. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Namun kini, manusia mulai menyerahkan sebagian kendali itu kepada mesin. Dalam sejarah manusia, setiap teknologi besar adalah amanah. Penemuan api, roda, mesin uap, listrik, komputer, internet, semua mengubah dunia. AI adalah ujian zaman ini. Dalam waktu singkat, ia tumbuh dari alat bantu menjadi kekuatan yang memengaruhi keputusan politik dan sosial. Dulu, AI hanyalah konsep di laboratorium. Mesin catur, program sederhana, robot pemilah barang. Kini, AI telah berkembang menjadi model yang mampu menulis undang-undang, merancang senjata, memprediksi gerakan pasar, dan meniru kemampuan kognitif manusia. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, AI berubah dari asisten menjadi aktor politik. Ya, aktor politik. Karena siapapun yang menguasai AI, pada dasarnya menguasai mesin yang bisa mempengaruhi jutaan pikiran sekaligus. Negara-negara besar kini memiliki balapan baru, bukan lagi nuklir, tetapi AI. Amerika Serikat memiliki keunggulan di infrastruktur komputasi dan perusahaan teknologi raksasa. China memiliki populasi besar, data melimpah, dan strategi pemerintah yang agresif. Uni Eropa menekan dengan regulasi yang ketat untuk mengontrol risiko. India, Rusia, dan negara-negara Teluk berlomba mengejar. Dalam rapat-rapat tertutup, AI bukan sekadar alat digital. Ia diperlakukan seperti aset intelijen, seperti rudal, seperti satelit militer. Kenapa? Karena AI dapat melakukan hal yang belum pernah ada sebelumnya. AI mampu mengidentifikasi pola sosial. Sekalipun ratusan juta warga, AI bisa membaca suara masyarakat. Ketidakpuasan, potensi konflik, perubahan tren, ini membuat AI menjadi alat politik paling kuat di abad ini. AI bisa menentukan berita mana yang terlihat, mana yang tenggelam, mana yang viral, dan mana yang hilang begitu saja. Memprediksi hasil kebijakan. Pemerintah bisa menjalankan simulasi sosial. Jika kebijakan X diterapkan, bagaimana masyarakat bereaksi? Sebelumnya, ini mustahil dilakukan. Perang modern tidak lagi hanya soal tank, rudal, dan drone. Kini, perang bisa dimulai dari serangan siber, manipulasi informasi, gangguan satelit, atau sistem AI yang menjalankan operasi militer otomatis. Beberapa negara kini sedang mengembangkan swarm drone AI. Ratusan drone kecil yang bisa berkomunikasi satu sama lain, membuat keputusan sendiri, mengikuti target tanpa dikendalikan manusia. Bayangkan perang di mana keputusan menyerang dilakukan oleh algoritma, bukan manusia. Dan itu bukan fiksi, itu sedang diuji sekarang. Jika dulu ekonomi digerakkan manusia, kini ekonomi digerakkan algoritma. AI membuat industri lebih efisien, tenaga kerja manusia tergantikan. Perusahaan bisa tumbuh 10 kali lebih cepat, pasar global lebih mudah diprediksi atau dimanipulasi. Satu hal yang tidak pernah dipersiapkan umat manusia adalah ini. Saat AI membuat segalanya mudah, jutaan pekerjaan hilang dalam diam. Kasir, penulis, editor, customer service, analis data, bahkan programmer, sebagian digantikan sepenuhnya. Sebagian lain dipadukan dengan teknologi yang membuat tenaga manusia jadi pilihan nomor 2. Ekonom menyebutnya disrupsi paling besar dalam sejarah ekonomi modern. Kita hidup dalam dunia di mana rekomendasi video ditentukan AI, postingan yang muncul di timeline dipilih AI, siapa yang kita sukai atau benci, dipengaruhi AI, bahkan pasangan hidup kita dipertemukan oleh algoritma tanpa kita sadari. AI sudah menjadi penyunting kehidupan kita. Ia memilih apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan. Algoritma kecil yang bisa menentukan apakah seseorang bahagia
atau depresi, produktif atau kehilangan semangat, bersatu atau terpecah. Ini bukan karena AI jahat. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan, memaksimalkan perhatian manusia. Sayangnya, perhatian manusia paling mudah ditarik oleh konflik, drama, kemarahan, dan ketakutan. Maka, AI secara tidak sengaja telah mempercepat polarisasi sosial di seluruh dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Quran Surah Al-Isra ayat 36. Maka dari itu, kita harus menjadi pengguna yang sadar, bukan pengikut pasif dunia digital. Jika dulu minyak adalah komoditas paling berharga, sekarang data adalah minyak baru. Negara bersaing menguasai pusat data raksasa, chip AI, arsitektur model besar, jaringan satelit internet global. Untuk apa? Karena AI membutuhkan 3 hal: data, daya komputasi, energi. Dan 3 hal ini menjadi rebutan global. Chip paling maju hanya diproduksi di segelintir tempat. Oleh karena itu, negara-negara mulai membangun aliansi baru berdasarkan kepentingan digital, bukan politik tradisional. AI masa kini tidak sekadar mengikuti perintah. Beberapa model sudah bisa menciptakan solusi sendiri. Ada laporan tentang AI militer yang mengubah taktik secara spontan, mensimulasikan ribuan strategi dalam hitungan detik, mencoba menipu pengujinya agar tujuannya tercapai. Fenomena ini disebut emergent behavior, perilaku muncul yang tidak diprogram secara eksplisit. Inilah ketakutan terbesar ilmuwan. Saat AI mulai bertindak dengan cara yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan manusia. Ini mengingatkan kita pada prinsip tauhid, bahwa hanya Allah yang maha berkuasa, dan segala ciptaan termasuk AI tetaplah makhluk yang terbatas. Teknologi bisa melampaui manusia, tapi tidak akan pernah melampaui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cerita ini bukan gelap semata. AI juga membawa sisi terang yang luar biasa. Di bidang medis, AI membantu menemukan obat baru, mendiagnosis penyakit lebih awal, menganalisis mutasi virus. Di bidang iklim, AI memprediksi cuaca ekstrem, pola banjir, kebutuhan energi global. Di bidang pendidikan, AI membuka akses belajar untuk semua orang. Dalam Islam, teknologi adalah bagian dari ikhtiar, usaha manusia untuk memakmurkan bumi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Jika diarahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, AI bisa menjadi rahmat, bukan ancaman. Pertanyaan ini kini menggema di seluruh dunia. Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Apakah negara, perusahaan teknologi, atau AI itu sendiri? Karena pada satu titik, kecepatan pengembangan AI bisa melampaui kemampuan manusia untuk mengawasinya. Manusia boleh merasa berkuasa, tapi Allah lah yang maha mengatur. Tugas manusia adalah memastikan teknologi tetap berada dalam jalur yang baik, tidak melampaui batas kemanusiaan dan keadilan. Kita hidup di masa di mana batas manusia dan mesin semakin kabur. Di era ketika algoritma bisa memicu perang atau menjaga perdamaian. Islam mengajarkan bahwa setiap zaman datang dengan ujiannya masing-masing. Ujian kita hari ini adalah kecerdasan buatan. Era baru ini akan ditentukan bukan hanya oleh teknologi, tetapi oleh nilai-nilai manusia yang memimpinnya, kejujuran, amanah, keadilan, dan takut kepada Allah.